Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosalia Angelina Murakotan dengan NIM 2101040050, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar ICT dan literasi ICT dalam pendidikan. Yang kedua, urgensi dan kedudukan ICT dalam kerangka pendidikan abad 21. Yang ketiga, kompetensi yang diperlukan bagi guru dan siswa sesuai kerangka kompetensi global dan nasional. Yang keempat, teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet atau retrieval information system. Dan yang terakhir, model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan dan etika penggunaan ICT dalam dunia pendidikan. Information and Communication Technology atau ICT adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan teknologi modern untuk mengelola, menyimpan, dan mentransmisikan informasi. ICT meliputi berbagai perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan dan infrastruktur teknologi yang mendukung pengelolaan data dan informasi. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien. Literasi digital ini mengacu pada kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang ditemukan di lingkungan digital. Yang berikut urgensi dan posisi ICT dalam kerangka pendidikan abad 21. Yang pertama, perencanaan pembelajaran abad 21. Guru dapat mengembangkan potensi siswa melalui tugas-tugas yang dapat dikerjakan menggunakan teknologi berbasis komputer dan dapat memanfaatkan media online sebagai alat untuk menemukan sumber belajar. Yang kedua, pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, perkembangan ICT mulai dirasa mempunyai dampak positif karena dengan perkembangannya teknologi informasi, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian informasi berbasis internet atau retrieval information system. Yang pertama, pemahaman kebutuhan informasi. Anda perlu memahami dengan jelas kebutuhan informasi yang Anda cari. Tentukan topik atau subjek yang ingin Anda cari informasinya. Yang kedua, pemilihan mesin pencari yang tepat. Ada banyak mesin pencari yang tersedia seperti Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Pilihlah mesin pencari yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, gunakan kata kunci yang relevan. Ketika melakukan pencarian, gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan dengan topik yang Anda cari. Yang keempat, gunakan operator pencarian. Mesin pencari sering menyediakan operator pencarian yang dapat membantu menyaring hasil pencarian Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan tanda kutip untuk mencari operasi tertentu. Yang kelima, gunakan filter dan batasan waktu. Jika Anda mencari informasi terbaru, mesin pencari sering menyediakan opsi untuk memfilter hasil pencarian berdasarkan waktu. Yang keenam, evaluasi sumber informasi. Ketika Anda mendapatkan hasil pencarian, penting untuk mengevaluasi sumber informasi yang Anda temukan. Periksa reputasi dan otoritas sumber informasi tersebut. Yang ketujuh, gunakan sumber informasi yang terpercaya. Prioritaskan sumber informasi yang terpercaya seperti situs web pemerintah, universitas, dan jurnal ilmiah. Yang kedelapan, manfaatkan sumber informasi yang beragam. Cobalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Ini akan membantu Anda mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang topik yang Anda cari. Yang kesembilan, catat dan referensikan informasi yang Anda temukan. Setelah Anda menemukan informasi yang relevan, penting untuk mencatat dan merujuk kembali informasi tersebut. Yang kesepuluh, perbaharui pencarian Anda. Jika hasil pencarian awal tidak memenuhi kebutuhan Anda, cobalah perbaharui kata kunci atau gunakan pendekatan pencarian yang berbeda. Model pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Yang pertama, e-learning.
mengacu pada pembelajaran yang dilakukan secara daring menggunakan teknologi digital. Dalam e-learning, pelajar dapat mengakses materi pembelajaran, tugas dan interaksi dengan pengajar dan sesama pelajar melalui platform pembelajaran online. E-learning memanfaatkan berbagai alat dan aplikasi seperti video pembelajaran, modul interaktif, forum diskusi online, dan penilaian online. Melalui e-learning, pelajar dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, blended learning. Blended learning menggabungkan elemen pembelajaran daring atau online dan tatap muka atau offline. Dalam blended learning, sebagian pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform online, sementara sebagian lainnya dilakukan dalam lingkungan tatap muka seperti kelas atau laboratorium. Pendekatan ini memungkinkan kombinasi antara interaksi langsung dengan pengajar dan sesama pelajar.